Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Satria dengan NIM 22042347, mata kuliah Birokrasi dan Governasi Publik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengertian Birokrasi dan Teori-teori Klasik Birokrasi. Yang pertama, pengertian birokrasi. Birokrasi adalah lembaga yang di dalamnya duduk para penjabat juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer, diangkat bukan untuk melayani kepentingan umum, tetapi untuk mengabdi untuk kerja. Kedua, pendapat Weber tentang birokrasi rasional, yaitu berusaha memisahkan antara kantor dan si pemegang jabatan, kondisi yang tepat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat, hubungan otoritas yang disusun secara sistematik antara kedudukan, hak, dan kewajiban yang diatur dengan tegas, dan lain-lain. Istilah lain pada bidang pemerintahan yang berasal dari zaman Yunani kuno dan berkaitan dengan birokrasi antara lain yaitu demokrasi, aristokrasi, teokrasi, monarki, dan lain-lain. Selanjutnya, analog dengan kata turunan demokrasi, maka birokrasi dapat diturunkan menjadi birokrat. Artinya, orang atau pejabat yang duduk dalam lembaga birokrasi, birokratisme yang artinya pelayanan birokrasi yang berbelit-belit, dan birokratisasi yang artinya segala sesuatunya diatur oleh birokrat. Ketiga, teori birokrasi menurut Weber. Konsep tentang penjabat merupakan dasar bagi adanya birokrasi menurut Weber. Hal ini terlihat dari seringnya Weber dalam berbagai kesempatan menggunakan beamtentum atau staf pegawai sebagai suatu alternatif bagi pengertian birokrasi. Weber banyak sekali menulis tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern. Baginya, penjabat merupakan sebuah tipe peranan sosial yang makin penting. Weber mengatakan ada ciri-ciri peranan yang terkait sama lain. Keempat, yaitu adalah ciri-ciri birokrasi sebagai berikut. 1. Para anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Yang kedua, ada hierarki jabatan yang jelas. Ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara rinci. Keempat, para penjabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Kelima, mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional. Keenam, gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan. Pos jabatan adalah lapangan kerja sendiri atau lapangan kerja pokoknya. 8. Terdapat jenjang karir, di mana promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian atau merit, dan menurut pertimbangan keunggulan atau bisa disebut superior. 9. Sering terjadinya penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. 10. Tunduk kepada sistem disiplin dan kontrol seragam. Kemudian, birokrasi menurut Weber. Birokrat mempersyaratkan adanya kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Ini dapat dilihat pada pengetahuan khusus yang dimiliki oleh para pejabat birokrasi. Weber meyakini bahwa birokrasi itu harus memperoleh kekuasaan yang dilimpahkan dari pejabat yang di atasnya sebagai sumber otoritas. Kemudian, birokrasi itu adalah penjabat-pejabat yang diangkat dengan suatu kontrol tertentu dengan adanya hak-hak yang melekat pada dirinya, dan birokrasi dapat dianalisis tanpa prasangka adanya birokratisme, atau yang sering diartikan sebagai penyalahgunaan birokrasi. Kemudian, Weber memberikan mekanisme untuk membatasi lingkup sistem-sistem otoritas umumnya dan birokrasi khususnya yang dikelompokkan menjadi 5 kategori pokok.
yaitu pertama kolegialitas, kedua pemisahan kekuasaan, ketiga administrasi amatir, empat demokrasi langsung, lima dan representasi. Sekian presentase saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.